Berikut adalah profil singkat Universitas Muslim Indonesia. Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar. UMI PTS pertama di luar Pulau Jawa meraih akreditasi unggul dengan nilai A oleh Ban PT. Universitas Muslim Indonesia, lembaga pendidikan dan dakwah, memiliki peran besar dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, berdaya saing di era global, dan mengisi lapangan kerja di berbagai sektor, serta berguna bagi nusa bangsa dan agama. UMI didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 atas prakarsa para tokoh ulama, para raja, dan pemerintah. Kiprah Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar sebagai universitas muslim swasta terbesar di kawasan Indonesia Timur dengan ciri khas keislaman, senantiasa mengedepankan aspek keilmuan dan profesionalisme yang diwarnai dengan perpaduan kecerdasan otak, moral, dan spiritual. UMI terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas mutu dengan menyiapkan diri dengan 17 program studi yang telah terakreditasi A. Untuk akreditasi program studi ASEAN University Network Quality Assurance atau AUN-QA. UMI memiliki daya tarik dan masih terus dipercaya di tengah persaingan yang makin ketat di antara perguruan-perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Indonesia. UMI saat ini membina mahasiswa 20.735 orang. Setiap tahun penerima jumlah mahasiswa terus meningkat, berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mahasiswa terus dimotivasi untuk terus berprestasi, baik lokal, nasional, maupun internasional. UMI juga memiliki berbagai wadah kemahasiswaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan penalaran jiwa kreativitas mahasiswa dan menjadi entrepreneur muda. Pemberian beasiswa kepada mahasiswa UMI merupakan implementasi program peningkatan kesempatan yang sama bagi mahasiswa. Alumni UMI saat ini mencapai 130.944 orang. Mereka telah bekerja di beragam sektor, baik di dalam maupun di luar negeri. Memiliki kemampuan berkompetensi dalam era globalisasi dan peran strategis dalam membangun bangsa dan negara. UMI didukung 1.337 sumber daya manusia, terdiri atas 480 tenaga kependidikan dan 857 tenaga pendidik atau dosen, diantaranya 51 guru besar, jumlah terbesar di lingkup Al-Dikti wilayah 9. Saat ini, UMI membina 13 fakultas. Itulah tadi profil singkat Universitas Muslim Indonesia. Selanjutnya, hasil praktek lapang demi memenuhi tugas gizi pangan dan pertanian. Berikut hasil wawancara saya dengan Ibu Nurlia. Deskripsi pola konsumsi pangan anggota keluarga Ibu Nurlia. Jenis pangan yang biasa Ibu Nurlia konsumsi dan keluarga pada waktu pagi hari yaitu nasi sebanyak 9 liter, ikan sebanyak 5 kilo, sayur 1-2 ikat. Pada jenis pangan pada waktu siang hari yaitu sambilan pada waktu pagi hari. Jenis pangan pada waktu siang hari yaitu biasanya Ibu Nurlia dan keluarga biasanya mengkonsumsi cemilan atau pisang goreng atau ubi goreng sebanyak 3-4 buah pisang atau ubi. Jenis pangan pada waktu malam yaitu sama dengan pada waktu pagi dan siang. Yang kedua, stabilitas ketersediaan pangan. Anggota keluarga Ibu Nurlia mempunyai kebiasaan makan pagi. Jenis makanan yang lebih dari 4 kali dikonsumsi dalam seminggu yaitu nasi, ikan, sayuran. Keluarga Ibu Nurlia makan makanan pokok dalam sehari sebanyak 3 kali. Keluarga Ibu Nurlia merasa cukup dengan makanan yang disiapkan di rumah. Keluarga Ibu Nurlia sering makan secara bersama-sama dengan semua anggota keluarga di rumah karena menurut dia ketika
Jika makan bersama itu lebih nikmat dibanding makan sendiri. Anak-anak Ibu Nuria mempunyai kebiasaan jajan yang sering mereka konsumsi, yaitu gorengan atau makanan ringan. Yang ketiga, akses memperoleh pangan. Keluarga Ibu Nuria memiliki lahan seluas 1 hektar. Di lahan 1 hektar tersebut, komoditi yang diusahakan yaitu berupa padi. Keluarga Ibu Nuria memiliki cadangan pangan agar ketersediaan pangan rumah tangganya dapat berlangsung. Keluarga Ibu Nuria mendapatkan bahan pangan yaitu di pasar. Ibu Nuria sering melakukan variasi atau diversifikasi menu sehari-hari, yaitu contohnya sayur bening, capcay, dan bakwan. Kebiasaan keluarga Ibu Nuria yaitu saling memberi atau bertukar bahan pangan, contohnya seperti sayuran. Demikianlah hasil wawancara saya dengan Ibu Nuria.